Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Ya, Epi kenapa? Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Amin. Dan semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya. Amin. Oke, sebelum pelajaran mulai, seperti biasa membaca doa. Yuk dipimpin sama Deden. Mana Deden ya? Nggak kelihatan nih. Oh itu Deden. Ada Bu, ini saya. Ya. Ibu lupa ya sama saya. Baik, teman-teman sekalian. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum ini ya kita absen dulu. Tolong diperhatikan ada temannya yang belum masuk atau sudah masuk semua ya. Sudah? Hadir Bu. Oh, hadir ya. Sudah ada yang ya, kita lihat ya. Oke, semuanya sudah hadir. Alhamdulillah. Ya. Ih, saya lihat deh. Sekarang ada penampilan baru. Lebih ganteng dan lebih cerah ya. Iya. Kamu lebih muda. Ya Bu, baru beneran. Saya juga kangen nih sama Rizky. Mana celotehan Rizky ya? Belum kedengeran. Oh, nanti paling ya. Saya pendiam, Bu. Ya. Oke. Di sini siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Walahar? Belum Bu, udah jauh. Belum pernah. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Iya. Iya. Saya Bu. Boleh ceritain. Saya jualan pokles, Bu. Iya, bagus. Lumayan, Coba ceritain dong. pacaran Dari gratis mana Bu ya? situ. Apa Ruang? Ya, Mas, Bu. Pacaran gratis nongkrong di situ Bu. Ketahuan nih. Pasti dia bawa pehin ya di bawah air itu ya. Iya Bu, dekat-dekat airnya Bu. Saya sempat hanyut, Bu. Saya, Bu, di sana. Kan sama Rizky juga. Yayan gimana Yayan? Udah pernah ke sana juga udah. Ada yang belum? Oh nggak apa-apa yang belum. Sudah pernah Bu, yang bagus. Terus gimana lagi ceritain dong? Ceritain ya. Katanya Bu itu teh tempat peninggalan Belanda Bu, zaman Oh politik. iya. Kalau Jadi- Karayayan bawa Walahar mah itu ya dia melihat peninggalan Belanda. Kalau Ruli kalau nongkrong katanya enak adem di Walahar Ada katanya. siluman buaya, Bu. Ngajak pacar lumayan gratis Bu, daripada ke Kan bioskop Rizky jauh. juga. Oh kalau Utari Harus mah ke- katanya kemarin pernah ngomong Bu kita ke Walahar yuk katanya kita makan pepes katanya gitu. Enak banget. Ayo Bu, traktir lagi Bu. Iya, yang belum kita ke sana ya. Batuk, Bu, batuk. Oke. Iya, di sini ya. Walahar tadi betul diceritakan bahwa itu adalah peninggalan, salah satu peninggalan peninggalan yang terbesar. Nah, kenapa Ibu menjelaskan tentang Walahar? Nah, di sini ya, apa kaitannya? Ada apa dengan Walahar? Lihat, nah, Walahar ada kaitannya dengan yang namanya politik etis, ya. Dimana di sini kali isi itu politik etis. Nah, minggu lalu kamu sudah diberi tugas membaca buku, ya, tentang politik etis. Nah, terus saya sudah juga share modul. Nah, apa yang kamu ketahui tentang politik etis? Untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih mengingat kembali, yuk coba dibaca dulu bukunya. Saya kasih waktu lagi 10 menit. Oke? Ya, silakan buku paketnya dibuka ya. Ya, dibuka. Bu. Sudah dibaca? Ya Bu. Sudah Bu. Politik etis. Politik balas budi Bu. Balas budi Bu. Politik balas budi. Apalagi ada yang lain mungkin? Independen Bu.
ya, ada penggagasnya Rande Penter, politik etis memang betul. Itu bisa dikatakan dengan politik balas budi. Tapi apakah betul politik etis itu politik balas budi? Yuk kita simak untuk mempertegas dari ya. Selain itu, di sini Ibu juga harus memberitahu dulu kepada kalian bahwa tujuan dari pembelajaran ini untuk mengetahui latar belakang, menganalisis latar belakang politik etis, kemudian bagaimana penerapan politik etis, bagaimana kamu bisa menelaah penyimpangan politik etis, bagaimana dampak dari politik etis. Nah, kaitannya dari politik etis tadi dengan bendungan Walahar, ya. Nah, di sini bagaimana manfaat dari bendungan Walahar, bagaimana sejarah Walahar, dan bagaimana dampak bendungan Walahar bagi masyarakat sekitar. Ya. Nah, yuk kita simak dulu. Di sini ada video tentang politik etis. Kayak gimana sih? Eksploitasi berkedok balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari 1901 sampai 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Ini juga menandakan dimulainya kebijakan pembangunan modern serta kekuatan. Ya, sudah terlihat tadi bagaimana sudah kamu lihat ya dari yang dibaca, kemudian tadi video tadi yang sudah ditayangkan, sudah dapat kesimpulan belum apa itu bagaimana penerapan politik etis? Ada yang tahu? Bagaimana dilaksanakan tadi Pandem Peter katanya, itu kata Butet. Memang Pandem Peter kenapa? Ada apa gitu Pandem Peter? Mengungkapkan apa Pandem Peter? Ayo Butet jawab dong. Dia itu Bu, Boleh? Pak Rizky. dia ngajak orang-orang Belanda Bu buat protes Bu. Kalau Benar, ngajak orang-orang Belanda untuk protes. Ada lagi, kenapa protes? Kenapa Rizky? masa sumber daya kita diambil habis-habisan Bu, tapi kita juga dapat Betul. apa-apa. Betul. Nah, jadi di sini protes bahwa Pandem Peter dan teman-teman yang golongan humanisnya juga ya menginginkan di mana di sini agar pemerintahan kolonial Belanda harus balas budi karena sudah mengambil eksploitasi ya, mengambil kekayaan alam Indonesia. Nah, ada 3 aspek yang dilakukan, yang dipakai oleh pemerintah Belanda. Apa itu 3 aspeknya? Ada yang tahu tadi? Irigasi Bu. Oh, irigasi. Edukasi Bu, edukasi. Ya Rizky, alhamdulillah Rizky udah 2 poin, Butet udah 2 poin. Ya, apalagi 1 lagi, ada 3 aspek, baru 2 aspek. Ini Bu, sama transportasi Migrasi, Bu. kayaknya Bu. Transportasi, ada Iya. lagi. Migrasi Bu, migrasi. Transmigrasi Bu, transmigrasi. Imigrasi Bu, imigrasi. Demokrasi Bu, demokrasi. 3 poin, ingatkan Ibu ya, nanti Ibu tulis setelah ini ya, setelah salah, pelajaran. betul. Oke, itu ya, betul, ada 3. Apa? Ada 3 yaitu edukasi, kemudian ada irigasi, dan ada emigrasi atau transmigrasi. Di mana di sini edukasi? Bagaimana edukasi? Apa yang diterapkan dalam edukasi? Yaitu tentang pendidikan. Jagain sekolah Bu. Iya, betul. Indonesia jadi bangsa pribumi sekarang diperbolehkan untuk diterapkan pendidikan ya. Kemudian ya jadi kemudian yang kedua irigasi apa adanya untuk irigasi Pengairan Air, saluran pengairan. saluran air, itu Bu. untuk saluran air dan untuk saluran apa lagi? pertanian. Perkawanan. Buat ke sawah. Iya, kan irigasi ya, irigasi biasanya untuk
pertanian juga. persawahan. Kemudian transmigrasi untuk Perpindahan Bu. Pindahin orang dari Jawa, Bu. Udah kebanyakan. Oh, udah banyak kan di mana di Jawa ya? Nah, Di Jawa mungkin udah sekarang nanti kebanyakan. pindah ke Kalimantan nih, ini ibu kota juga ya, karena kebanyakan katanya di. Rizky mau Gimana ikut sih? katanya, Bu, Kalimantan. Ya, betul Bu. sekali semua. Nah, dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi, ini ada kaitannya dengan bendungan Walahar. Jadi yang mana yang kaitannya dengan bendungan Walahar? Irigasi. Oh, semua. Wah, dapat poin semua ini. Ya, bagus-bagus. Ya, nanti ingatkan Ibu kembali ya untuk mencatat poinnya. Nah, Hadiah Bu, mau hadiah. hadiah. Nanti Pengen kalau coklat, hadiah, Bu. kalau kamu jadi number one. Biasa gitu ya. Silver Queen lah Bu, Silver Queen Bu. Potong-potong ya, Bu Ted. Si Queen-nya kalau cuma punya satu ya. Saya minta skin aja, Bu. Skin game. Nah, tadi kan dikatakan bahwa politik etis itu apakah betul politik balas budi? Nah, jadi politik etis itu ada dampaknya ya, dampak politik etis. Dampaknya ada positif dan ada negatif. Nanti kalian catat dampak positif apa, dampak negatif apa. Nah, karena tadi ada hubungannya dengan irigasi, maka ini Ibu menunjukkan bahwa Bendungan Walahar adalah salah satu peninggalan di Karawang yang berhubungan dengan politik etis. Nah, kenapa Ibu seperti ini? Saya ingin agar kalian ya semua supaya lebih memahami kembali, mengetahui sejarah Walahar. Jadi bukan cuma untuk main doang dan nongkrong aja, mancing aja ya Ruli ya. Ya Rizky ya. Kita Ya, juga Bu. sambil berwisata, sambil mengenal sejarah Bendungan Walahar. Ya, bagaimana caranya? Ibu nanti akan di sini ya akan menunjukkan ya untuk kamu membuat suatu vlog. Pasti ada di sini di antara kalian yang sudah tahu itu vlog apa. Yayan Bu yang tahu mah Bu. Yayan ya, Yayan yang suka bikin vlog ya. Apa tuh ya? Bu, suka ngeplok Bu, ngeplok wae saya Bu, di dalam WC aja saya nggak ngeplok Bu. Aduh, dalam SMA itu bukan nge-vlog, atuh, Butet, bukan itu mah. Ya, gimana? Aduh. Kayak gimana kalian? Yayan suka nge-vlog? Bagus dong kalau gitu, nanti biar teman-teman juga bisa Suka sharing Bu, ya. suka Bu. Kayak gimana tuh, Yan? Tapi saya mah vlognya biasanya bukan vlog ini Bu, saya mah vlog konten yang lucu-lucuan aja. YouTuber, Bu, dia mah. Itu Yayan Halilintar Bu, Yayan Halilintar. YouTuber dia mah, Bu, YouTuber. Iya. Mantep deh, nggak Cuma apa-apa. sama Yayan Ibu juga Halilintar, suka Bu. kok, bukan vlog tapi konten, suka Yayan bikin. geledek Bu, Yayan geledek. Oh, itu nama vlognya ya, Butet? Ya, nanti kita lihat ya. Iya. Oke, kalau sekarang Ibu nanti subscribe ya. Iya, oke, siap, kita subscribe ya. Nah, vlog itu macam-macam ya, jadi nggak hanya ini aja. Nah, cuman karena kita berkaitan dengan sejarah ya kita harus pakai vlog story ya. Tentang story itu kan sejarah ya. Banyak ada vlog makanan. No, sama saya juga suka ya vlog makanan mah. Suka makan, Ibu juga. Nah, itu jadi banyak macam-macam. Bagaimana vlog itu harus diterapkan ya? Ini ada contoh vlog, salah satu vlog ya di sini vlog ini kumaha sih kok jadi kieu. Nah, Di itu udah. ya contoh vlognya. Nah, jadi nanti ini nanti Ibu akan beri rambu-rambu ya, tapi saya pengen memberitahu dulu bahwa nanti akan ada judulnya ya, temanya di sini harus ada. Jadi kamu nanti langsung ke lokasinya ya. Oh, mau sambil lihat-lihat apa sambil kamunya terlihat boleh, itu macam-macam ya jadinya. Kalau ini misalnya nggak dilihatin orangnya. Merupakan bendungan yang terbesar di Kabupaten Karawang. Selain sebagai bendungan terbesar, ini juga adalah merupakan bangunan sejarah yang dibangun di masa kolonial Belanda dan masih terjaga sampai sekarang. Bendungan
Bendungan Walahar terletak di Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Karawang. Ini berbatasan dengan Desa Kuto Haji. Ini merupakan salah satu situs peninggalan dari zaman Belanda. Dulu dikenal dengan nama Parisdo. Bendungan ini menahan aliran Sungai Citarum selebar kurang lebih 50 meter dengan membentuk waduk seluas 15 hektar pada kawasan dataran rendah di pantai utara. Bendungan ini membagi Sungai Citarum yang difungsikan untuk mengatur debit dan sirkulasi air dalam areal persawahan yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, sudah lihat contohnya? Sudah, Bu. Oke, sudah lihat ya, tapi tidak, contohnya ini tidak hanya cuma seperti ini aja ya, enggak. Ibu pengennya kamu punya ide gagasan yang lebih dari ini ya. Jadi sekreatif mungkin. Ya sebagus mungkin. Jadi contoh seperti itu, tapi kita harus berbeda dari yang lain. Karena apa? Saya lihat di internet ya tentang Bendungan Walahar ini hanya sedikit. Nah, sekarang kita kembangkan dari kita sendiri orang warga Karawang ya. Nah, bagaimana itu sejarah Walahar itu sendiri yang dikaitkan dengan politik etis tadi, kemudian apa manfaatnya dan apa dampak dari Bendungan Walahar itu bagi masyarakat, ya. Nah, kita lihat ini rambu-rambu untuk pembuatan vlog tadi. Nah, sebelum rambu-rambu ini dijelaskan oleh Ibu, nanti kita dibagi ke dalam 5 kelompok ya. Kelompoknya kita hitung seperti yang kemarin 1 sampai 5. Tapi di sini sudah mau pakai kelompok yang kemarin atau mau diganti lagi kira-kira? Yang kemarin aja, Bu. Oke. Biar nggak lama, soalnya waktunya 3 menit lagi. Oke, yang kemarin ya. Nah, yang kemarin. Oke, sudah punya yang kemarin. Ini rambu-rambu untuk menyusun produk. Di mana tema produk ini ya, sejarah Bendungan Walahar, manfaat dan dampak masyarakat Karawang sampai saat ini. Jadi apa dampaknya bisa dari segi ekonomi, sosial, budaya, jadi macam-macam ya. Ya, jadi kamu bisa dari sudut pandang yang mana saja. Dalam vlog history berisikan informasi tentang pembukaan, perkenalan kelompok ya. Jadi di sini ada nama-nama kelompok, identitas kelas dan lain sebagainya. Kegiatan inti yang tentunya sesuai dengan tema. Nah, penutup ada kesan dan kesan dari kamu ya, tidak lupa identitas sekolah dan tahun ajaran disisipkan ya. Pakai musik, pakai dubbing bisa, itu terserah kalian ya. Ini nanti vlog ini dibuat berdurasi antara 5 sampai 4 menit. 5 sampai 6 menit. Nah, di mana di sini setiap kelompok nanti kelompok mempresentasikan hasil kegiatannya 2 minggu yang akan datang ya. 2 minggu yang akan datang sudah bisa tampil proyeknya ini. Dan minggu depan Ibu akan melihat perkembangan proyek dari vlog ini. Seperti yang sudah Ibu bagikan di LKPD, bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang untuk hari ini ya, ada di sini ada untuk menyusun langkah-langkah dari bagaimana mau apa nih kita menyusun di sini langkah-langkah untuk pembuatan vlog. Nah, di mana di sini ada juga di LKPD ya untuk individu dan diskusi kelompok itu mencari informasi mau dari internet, mau dari masyarakat sekitar, mau dari orang tua mungkin yang sudah tahu atau paman omnya yang punya pengetahuan tentang Walahar ya, Bendungan Walahar. Jadi bisa dari mana saja informasi ini. Sampai sini paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham. Jadi nanti untuk kedepannya ya, untuk perkembangannya bisa kita saling menginformasikan di WA group atau di luar jam pelajaran. Nanti boleh kamu datang ke Ibu atau WA Ibu, kita janjian mau di kantin, ruang guru, boleh untuk perkembangan dari vlog ini. Jelas ya? Jadi nanti minggu depan kamu sudah punya apa yang sudah dibuat dalam vlog ini ya. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Kalau sudah paham ya di sini, jadi ternyata bahwa politik etis itu mempunyai dampak yang positif. Positif. Ya, contohnya tadi apa?
Bendungan Walahar. Ada bendungan. Buat Bisa irigasi. betul. Ya, Sawah. betul. Wah. Betul. Buat nongkrong saya sama Rizky bu, ngopi di situ. Istirahat bu. Oke, Sama nanti kita makan-makan nongkrong doang, Bu. ya, Ki. Kita nongkrong bareng ya, Ki. Mau Ibu, yuk Iya. nongkrong, yuk. Siap, Bu Udah ya, Riri. waktunya habis. Oke, siap. Istirahat bu. Ya, karena waktunya sudah habis, kalau sudah paham dan kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, nanti di WA atau kita ketemu ya, atau japri dulu. Ya, Siap, Ibu. Oke. Ya. Terima kasih. Sebelum berakhir, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak. Ya bu, terima kasih bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.